Semoga Pak Ustadz dan tim ditambah keberkahannya, amin. Pak Ustadz, munafik itu tadi disebutkan menyembunyikan kebencian Islam, tetapi di luarnya baik gitu, salah satunya itu cirinya. Lalu jika seseorang memang sangat menunjukkan, misalnya kayak menyatakan Quran itu nggak harus pakai bahasa Arab, Islam itu turun di Arab itu kurang pas, atau sangat loyal terhadap orang-orang kafir dan kayak orang-orang yang udah disebut sama MUI sesat dan lain sebagainya, menyatakan jenggot itu macam-macam, perkataannya sangat jelek terhadap Islam. Apakah mereka itu disebut juga munafik, dan bagaimana kita sebagai orang awam, apakah orang-orang seperti ini perlu bagaimana kewajiban kita Pak Ustadz terhadap orang-orang seperti ini gitu. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, menilai orang lain munafik ya. Ini memang agak berat ya. Ini agak berat ya, karena kemunafikan itu berkaitan dengan hati manusia. Dan kita tidak tahu hatinya dia sebenarnya bagaimana, tidak tahu. Tapi kalau kita katakan orang ini memiliki banyak sifat kemunafikan, orang ini banyak melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, itu bisa. Bisa, karena itulah yang kita lihat. Ya. Dan orang yang melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, belum tentu dia keluar dari keislaman. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada kemunafikan yang akbar, ada kemunafikan yang asghar. Kemunafikan yang akbar tadi ya, menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan keislaman. Ini kemunafikan yang akbar. Inilah yang benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Adapun munafik yang amali, ya kemunafikan yang berupa perbuatan, ya seperti berdusta, berkhianat, kemudian kalau dinasehati tidak mau, ya malah menyombongkan diri, kemudian sering menjelek-jelekkan kaum muslimin, ya. Apabila ini hanya berupa perbuatan, maka ini munafik amali, tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian, apakah apabila seseorang sudah banyak sekali sifat-sifat munafiknya, masih pantas untuk kita dakwahi? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masih pantas untuk kita dakwahi. Seburuk apapun dia pantas untuk kita dakwahi. Hanya saja kadang-kadang kita tidak punya semangat untuk mendakwahinya. Kadang-kadang kita tidak punya harapan dari dia. Kita seakan-akan tidak punya harapan dia bisa baik. Kadang-kadang seperti itu. Yaitu itu kita membicarakan tentang keadaan ya. Tapi kalau ditanya apakah dia masih berhak untuk didakwahi, jawabannya iya. Dia masih berhak untuk didakwahi. Semua orang munafik, bahkan kalau benar-benar menyembunyikan kekufurannya, dia berhak untuk didakwahi. Orang-orang kafir yang di luar Islam berhak untuk didakwahi. Orang-orang yang di dalam Islam yang banyak kemaksiatan berhak untuk didakwahi. Semua berhak untuk didakwahi. Ya, semua berhak untuk didakwahi, dan kita berharap dari dakwah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Adapun dakwah kita nanti diterima oleh Dia, dakwah kita nanti diberikan keberhasilan dengan keberhasilan yang besar, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan ada seorang nabi, pengikutnya sekelompok kecil manusia. Ada yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang pengikutnya cuma 1 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi dia tetap berdakwah. Kita juga demikian, ya. Kita jauh lebih rendah daripada tingkatan nabi. Yang tingkatan nabi saja ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kenapa kita masih minder untuk berdakwah? Jangan minder ya, sampaikan kebenaran dengan cara-cara yang mudah diterima oleh orang-orang yang menjadi tujuan dakwah kita. Ya, demikian, wallahu ta'ala a'lam.